Sama Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setiowarno. Pak Joko, tadi kita mengalami gangguan komunikasi, tapi saya ingin Pak Joko mengulang lagi. Sebenarnya untuk marka-marka jalan, rambu-rambu, rest area di area jalan tol, khususnya di Trans Jawa yang banyak sekali jalanan lurus dan juga panjang begitu, apakah sudah memadai? Ya, khusus jalan tol dibandingkan jalan lainnya itu jauh lebih baik ya. Marka rambu keterangan areanya memang sudah tersedia, ada lah. Masalah cukup itu relatif, namun kalau yang itu di Jawa dapat dikatakan mudah untuk ditemui. Namun masalahnya adalah bagaimana kita sebagai pengguna jalan tol itu juga akan mentaati aturan. Memang di beberapa ruas jalan tol sekarang sudah dibikin rambu-rambu untuk pengecut pengentak istilahnya ya. Ya. Di pengemudi itu sering terjadi kecelakaan. Contohnya tol Cipali. Setelah dipasang marka-marka seperti itu, warna putih lah kalau di sana itu agak mengurangi kecelakaan. Namun di sisi lain juga dipahami tol itu bukan tol yang bebas hambatan dan setinggi-tingginya. Meskipun itu ada kendaraan-kendaraan sekarang kalau seperti 100 itu katanya nggak terasa gitu ya. Tapi itu ada maknanya juga kenapa minimal 60 maksimal 100. Kalau maksimal 100 itu seandainya terjadi pecahkan tidak fatal. Tapi kalau kecepatan 120 sampai 130 tiba-tiba pecahkan fatal bagi pengendara. Oke. Pak Latif, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Joko, khususnya soal tambahan rambu-rambu, lalu ada batasan yang harus diingatkan kepada para pengendara soal kecepatan, dan juga salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk memastikan para pengemudi di jalan tol itu mengenakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Apa yang bisa Pak Latif sampaikan soal ini? Iya, tentunya memang anatomi daripada kecelakaan khususnya di jalan tol, khususnya yang kami tangani adalah wilayah Jawa Timur, penyebabnya adalah pertama adalah masalah kondisi pengemudi, yaitu mengantuk. Yang kedua lelah. Yang kedua adalah masalah pecah ban. Nah, dari dua anatomi ini yang penyebab utama ini diikuti oleh dengan kecepatan kendaraan. Ini yang mengakibatkan fatalitas korban sampai dengan meninggal dunia. Mungkin kecelakaan ngantuk, tapi kecepatannya tidak melebihi dari batas kecepatan, mungkin terjadi kecelakaan, tetapi tidak sampai meninggal. Tidak fatal begitu ya? Ya, tidak fatal. Ini yang betul harus dipahami betul, karena rata-rata kecelakaan yang ada di tol ini yaitu penyebab utama adalah pecah ban sama kondisi pengemudi. Ini yang paling yang mengakibatkan fatalitas karena kecepatannya tinggi. Ini yang perlu diketahui oleh pengguna jalan. Nah, kita mengetahui persis bahwa tol dari Jakarta dengan Surabaya itu kan panjangnya 700 lebih sampai Surabaya. 700 sekian, 750-an sekian. Bayangin aja dengan jalur yang lurus, dan tadi disampaikan Pak Joko, memang fasilitasnya lebih baik daripada jalur arteri. Nah, ini justru juga kurang menyadarkan masalah, sehingga seolah-olah ini bebas hambatan, mereka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ini yang sering diabaikan oleh para pengemudi. Nah, tidak ada hambatan sehingga mereka kondisi. Nah, kebetulan tadi pada pukul 12.30 memang kondisinya sepi, sehingga tidak melibatkan kendaraan lainnya. Betul. Kalau ramai pun bisa kendaraan lain bisa terlibat. Tapi ya kita masih bersyukur kondisi memang saat itu sepi. Tapi gitu, Mbak. Kalau di ruas tempat terjadinya kecelakaan siang tadi, itu memang banyakkah kecelakaan di sana sejauh ini, Pak Latif? Ya, sebetulnya dari data kami ada beberapa kecelakaan. Memang ya pertama itu sama, yaitu masalah konsentrasi pengemudi dan ban pecah. Itu yang sering terjadi. Oke, nah lalu untuk kepastian begini, ini kan kalau di jalanan di perkotaan, khususnya misalnya kita bahas soal DKI Jakarta begitu ya, itu kan sudah banyak e-tilang, sudah banyak kamera dipasang di mana-mana, sehingga ada kemudian insentif atau punishment untuk orang-orang yang memang tidak menjalankan aturan berkendara secara baik dan benar.
Kalau kemudian di jalan tol, apakah ini perlu dilakukan? Mengingat ini kondisinya jalan tol panjang, lurus, kalau tidak ada kendali diri bisa memacu kendaraan dengan sangat cepat, dan kadang-kadang abai menggunakan sabuk pengaman. Apakah perlu ada langkah-langkah seperti itu kira-kira kalau menurut Pak Latif? Ya, tentunya di jalan tol ini kita juga melakukan penegakan hukum. Tapi memang kita sedang mengembangkan penegakan hukum yang secara elektronik. Ini sedang kita kembangkan di Jawa Timur, yaitu penindakan etle secara mobile yang di Jawa Timur sudah ada, yaitu Incar. Nanti pada tanggal 10 November akan dilepas oleh Bapak Kapolda. Jawa Timur ada 12 unit kendaraan yang akan beroperasi melakukan penindakan batas kecepatan di ruas jalan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Khususnya memang jalan tol masalah batas kecepatan. Ini akan kita lakukan, dan kita juga bekerja sama dengan pengelola jalan tol, ada 7 titik pengendalian kecepatan. Nah, ini juga sudah kita tarik ke RTMC, mudah-mudahan ini bisa efektif, dan mudah-mudahan segera bisa terrealisasi sehingga batas kecepatan di tol betul-betul dapat kita kendalikan. Ini kita akan menggunakan penindakannya secara elektronik, yaitu dengan alat incar yang sudah kami buat, dan besok tanggal 10 rencana oleh Bapak Kapolda akan dilepas untuk melakukan operasional. Oke, memang batas kecepatan harus diberlakukan karena tidak hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tapi juga untuk semua pengendara jalan yang saat itu ada bersama kita di ruas jalan tol. Pak Joko, terakhir, kalau menurut Anda dengan berkaca pada kecelakaan yang terjadi siang hari ini, apa yang harus dipelajari oleh masyarakat supaya yang seperti ini bisa terhindarkan? Ya, gini, saya setuju yang Pak Latif katakan itu untuk pemantauan batas kecepatan. Saya kira semua jalan tol itu harus ada ya, walaupun aturan sudah ada. Nah, sosialisasi penting ya bagi pengguna jalan tol. Janganlah melebihi batas itu karena fatalitas itu yang berbahaya. Dan kalau mengantuk, ya istirahat. Ada rest area, jangan dipaksakan untuk tetap melaju. Apalagi jalan tol itu kecepatannya kan tidak ada yang rendah, kecepatan tinggi. Ya, tidak istirahat itu penting. Ini yang terkadang sebentar nanti yang berikutnya saja itu jangan ditunda kalau istirahat, Pak. Istirahatnya butuh 15 menit sudah cukup sebenarnya. Tapi setelah itu bisa melaju dengan nyaman. Dan yang terakhir, saya pikir pemerintah berhubungan buat aturan untuk bagi semua kendaraan entah itu bis umum, yaitu kendaraan pribadi atau antar kota itu dia harus menggunakan sistem. Itu penting. Baik. Kalau kendaraan pribadi sudah ada, cuma sekarang kewajiban itu harus diberikan. Nanti kalau tidak menggunakan, nanti teman-teman dari kepolisian akan menindak. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko Setiawarno dan juga Kombes Latif Usman sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saudara, bagaimana informasi terkini terkait jenazah Vanessa Angel serta suaminya? Kami sudah terhubung dengan Kika Madona, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kika, selamat malam. Apakah jenazah Vanessa dan suaminya saat ini masih berada di rumah sakit? Ya, Sofi dan juga saudara, saat ini berdasarkan pantauan kami, tidak jauh dari lokasi kami melaporkan, di sana sudah ada 1 unit mobil ambulan yang juga kemudian disiagakan untuk kemudian segera diberangkatkan ke Jakarta. Informasi yang kami terima itu merupakan ambulan untuk jenazah Vanessa Angel, sementara untuk jenazah suami Vanessa Angel yaitu Didi Andriansyah, ini akan diberangkatkan dengan menggunakan ambulan selanjutnya. Jadi total ada 2 unit ambulan yang juga kemudian akan diberangkatkan ke Jakarta, dan pihak kepolisian ini juga kemudian sudah menyiapkan pengawalan yang cukup ketat untuk mengawal jenazah dari Vanessa Angel berikut juga dengan jenazah suaminya menuju ke Jakarta. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya ini nanti untuk proses pemakaman dari jenazah Vanessa Angel beserta suaminya ini akan dilakukan pada Minggu pagi besok. Hingga saat ini sejumlah kerabat, keluarga juga masih terus berdatangan untuk kemudian memastikan bahwa yang meninggal pada siang hari tadi ini adalah Vanessa Angel beserta suaminya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pihak kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa hingga saat ini kondisi dari balita Vanessa Angel yang juga sempat menjadi korban dari kecelakaan yang berlangsung pada siang hari tadi ini sudah mengalami luka
mengalami luka sehingga selanjutnya ini akan dilakukan proses pemeriksaan kesehatan lanjutan, dan informasi yang kami terima selanjutnya balita dari Vanessa Angel ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Surabaya ini untuk mendapatkan perawatan lanjutan, yaitu CT scan untuk memastikan bagaimana kondisi fisiknya setelah terjadinya kecelakaan yang berlangsung pada siang hari tadi. Saudara, sebelumnya pada siang hari tadi terjadi kecelakaan di kawasan Tol Jombang, di mana dari kecelakaan ini ada 5 orang penumpang yang ada di dalam mobil Pajero tersebut. Di antaranya ini adalah ada Vanessa Angel, lalu juga suaminya Bibi Andriansyah yang kemudian meninggal dunia di tempat setelah kecelakaan tersebut terjadi. Sementara itu, saudara, 3 penumpang lainnya, di antaranya ini adalah anak dari Vanessa Angel yang mengalami luka seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu juga ada 2 orang lainnya, yaitu sopir, lalu juga 1 orang asisten rumah tangga. Informasi yang kami dapatkan untuk asisten rumah tangga ini yang saat ini mengalami luka yang cukup berat, sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara untuk sopir hingga saat ini juga masih mengalami trauma, sehingga saat ini juga polisi rencananya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kronologi pasti dari terjadinya kecelakaan yang berlangsung pada siang hari tadi sehingga merenggut nyawa dari Vanessa Angel beserta suaminya. Saudara, yang berlangsung di belakang kamera ini adalah sejumlah unit kendaraan ambulan yang hingga saat ini juga sudah disiapkan di depan ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kami melihat di sini ada sejumlah pihak keluarga yang juga kemudian sudah bersiap untuk mengantarkan jenazah dari Vanessa Angel menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Rencananya ini adalah di wilayah Jakarta. Sejumlah kerabat, kemudian keluarga juga terus berdatangan sampai dengan malam hari ini untuk menyampaikan ucapan perpisahan terakhirnya terhadap almarhum Vanessa Angel beserta suami. Yang kami dapatkan informasinya tadi bahwa rencananya jenazah dari Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi Ardiansyah ini akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat. Ini yang sedang Anda saksikan, saudara, ini adalah ambulan dari jenazah Vanessa Angel yang nantinya akan digunakan untuk mengantar jenazah Vanessa Angel menuju ke Jakarta. Kika? Informasi yang kami dapatkan tadi bahwa Vanessa Angel dari kecelakaan ini akhirnya meninggal dunia di tempat setelah sebelumnya diduga pengemudi atau sopir dari kendaraan ini diduga mengalami mengantuk sehingga akhirnya mobil sempat menabrak pembatas jalan dan kemudian berputar hingga korban ini terlempar sampai dengan sekitar 30 meter. Kika? Vanessa Angel beserta sang suami kemudian meninggal dunia, Bibi Andriansyah, ini pada pagi hari tadi. Kecelakaan ini diduga terjadi pada pukul 12:36 dan ini merupakan kecelakaan tunggal. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Tol Jombang, Jawa Timur. Hingga saat ini polisi masih mencari tahu penyebab pasti dari kecelakaan ini. Apakah memang betul bahwa dugaan sementara yang juga kemudian disimpulkan oleh pihak kepolisian ini karena adanya kelalaian dari pengemudi ini memang dinyatakan benar. Sehingga hal ini yang juga kemudian masih akan didalami oleh pihak kepolisian. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak keluarga yang juga kemudian datang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini untuk memastikan bahwa jenazah korban kecelakaan tersebut adalah benar jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Andriansyah. Dan kepada kami, kerabatnya tersebut menyatakan bahwa Vanessa Angel pada pagi hari tadi memang sengaja bersama keluarganya untuk datang ke kota Surabaya untuk urusan kerja. Kika? Vanessa Kika bisa mendengar suara saya? Ini kemudian mengendarai atau menggunakan jalur darat menuju ke kota Surabaya. Diketahui ada 5 orang penumpang di dalam kendaraan tersebut. Di antaranya ini adalah Vanessa Angel, lalu juga kemudian Bibi Andriansyah, lalu juga kemudian anak dari Vanessa Angel yang diketahui bernama Gala, lalu kemudian ada 1 asisten rumah tangga dan juga
seorang supir yang hingga saat ini juga masih menjalani perawatan intensif setelah kemudian mengalami kecelakaan yang berlangsung pada siang hari tadi. Putus mas. Baru di kode. Telepon ulang. Kika bisa mendengar suara saya? Informasi yang kami dapatkan terbaru, jenazah kedua atau jenazah dari almarhum Bibi Andriansyah ini sudah keluar dari ruang jenazah Polda Jawa Timur. Dan mobil ambulan ini juga sudah disiapkan di ujung paling belakang, bahwa ini nantinya yang akan digunakan untuk membawa jenazah dari suami Vanessa Angel, yaitu Bibi Andriansyah. Kedua jenazah ini akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat. Dua mobil jenazah, saudara, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah dua mobil ambulans yang akan digunakan untuk mengantarkan jenazah Vanessa Angel dan juga sang suami Bibi Andriansyah. Baik, Kika, bisa mendengar suara saya, Kika? Iya, Shofi. Terakhir, Kika, Ya. yang ingin saya tanyakan, tadi Anda sempat menyatakan bahwa anak dan juga asisten rumah tangga Vanessa itu dirujuk begitu ya. Posisi saat ini, Ya. mereka ada di mana? Apakah sudah dirujuk atau masih ada di rumah sakit di wilayah Nganjuk? Informasi yang kami dapatkan terakhir, Sofi dan juga saudara, sekitar pukul 5 sore tadi, yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman, menyatakan bahwa untuk asisten rumah tangga dari Vanessa Angel ini rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, berarti Dan baru rencana ya? Ini adalah karena kondisi. Iya, rencananya baru akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo pada saat itu, karena kondisinya lukanya cukup berat, Oke. Sofi. Sedangkan Bagaimana dengan untuk anak dari Vanessa? Angel ini karena harus menjalani CT. Karena Gala ini kan harus menjalani CT scan untuk memastikan bagaimana kondisi dari kepala. Karena kan memang berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ini, Gala mengalami luka cukup parah pada bagian kepala atau benturan di bagian kepala. Saat ini ada di mana, Nanti akan Kika? dipastikan di Rumah Sakit Bayangkara. Oh, oke, ada di Rumah Sakit Ini Bayangkara. sedang dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik, terima kasih Kika Madona atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Baik. Saudara, saya jeda sejenak. Presiden Joko Widodo mengklaim penggundulan hutan di Indonesia menurun dalam 20 tahun terakhir. Benarkah klaim tersebut? Kita akan membahasnya sesaat lagi.